Mari kita mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak pujanianang etang manggalamutamang. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, memuja yang patut dipuja. Itulah berkah utama. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu keberkahan bagi kita. Di hari ini kita bisa kembali menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk melakukan puja kepada Tiratana. Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebagai seorang upasaka dan upasika, disebutkan bahwasanya ada harta yang dimiliki oleh seorang upasaka dan upasika. Selain harta berupa materi, disebutkan bahwasanya seorang upasaka dan upasika memiliki harta berupa keyakinan. Upasaka dan upasika itu adalah sebutan bagi perumah tangga yang menyatakan diri pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka perumah tangga yang berkeyakinan inilah disebut sebagai perumah tangga yang memiliki kekayaan di dalam Dhamma. Kenapa disebutkan keyakinan itu adalah kekayaan? Tidak hanya materi, Ibu Bapak. Yang namanya kekayaan itu adalah sarana untuk membantu. Jadi kalau Ibu Bapak di dalam dunia keseharian, Ibu Bapak punya kekayaan, maka Ibu Bapak segala hal yang dibutuhkan bisa terbantu tanpa adanya kesulitan. Harta yang Anda miliki, kekayaan yang Anda miliki, itu akan membantu Anda supaya Anda menjadi mudah. Ya, kalau orang punya kekayaan, apa-apa itu jadi mudah. Bahkan ada riset di salah satu video pendek, disebutkan di sana, ternyata ukuran kesabaran seseorang juga ditentukan dari kekayaannya. Jadi kalau orang lebih kaya, disebutkan lebih sabar. Dan kalau orang tidak kaya, sedikit sabarnya. Artinya apa? Bahwasannya kekayaan itu sifatnya membantu. Jadi dia bisa terbantu, tidak banyak kesulitan, makanya dia bisa sabar. Sama di dalam praktek Dhamma, kita juga akan terbantu kalau
kita punya keyakinan. Karena keyakinan itu akan membantu mempermudah seseorang untuk praktek dhamma. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak punya keyakinan, praktek dhamma ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Apalagi kita sekarang hidup di era modern. Jadi tantangan praktek dhamma di zaman sekarang itu jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan dulu. Sulitnya apa? Praktek dhamma di zaman sekarang itu adalah kita sebetulnya bersaing, berkompetisi dengan kesenangan. Makanya kewihara itu menjadi alternatif kalau tidak punya keyakinan, tidak datang loh. Kenapa? Karena ketika Anda datang ke wihara, Anda harus menyisihkan, yaitu kesenangan Anda. Makanya ada beberapa orang yang tidak tertarik untuk datang ke wihara. Kenapa? Karena mereka punya asumsi ke wihara tidak menyenangkan. Betul kan ya? Kalau di rumah, Anda bisa buka HP. Kalau di wihara, waktu puja bakti buka HP saja sudah dilihat kanan kirinya. Hai, baca parita. Jadi tantangan kita di zaman sekarang itu adalah kita berhadapan dengan kesenangan. Praktek dhamma itu akan menjadi sulit karena kita bersaing dengan kesenangan. Makanya di zaman modern begini ini praktek dhamma itu tidaklah gampang. Memang segala hal di zaman sekarang itu semua serba gampang. Anda mau cari informasi dhamma ya Bapak Ibu, memang dikatakan untuk mendapatkan informasi dhamma tidak harus datang ke wihara. Ya sekarang tanya ChatGPT itu. ChatGPT itu Anda tanya apa dia bisa jawab loh. Meskipun ya ngaco-ngaco juga ya. Ya kadang-kadang ngaco juga, ditanya apa jawabnya apa. Ya. Termasuk juga di zaman sekarang Anda mau cari informasi tentang dhamma, jika dibandingkan 10 tahun yang lalu, zaman sekarang lebih mudah. Anda searching di Google, ya, apa saja, misalnya nih, apa saja 52 cetasika, misalnya begitu. Dulu itu nunggu kelas dhamma. Ya. Terus, apa saja turunan dari rupa? Rupa ada 28 meliputi apa saja? 4 mahabhuta dan 24 turunannya. Dulu itu nunggu. Dulu. Ya. Sekarang, hari ini Anda ingat apa? Hari ini ada cari, hari ini ketemu. Tetapi, di zaman sekarang itu, meskipun informasi diperoleh dengan mudah, tetapi sekedar mengetahui. Ibaratnya seseorang punya pengetahuan tetapi tidak memiliki keyakinan. Makanya kita perlu menyadari pengetahuan saja tidaklah cukup. Ya, tidaklah cukup. Karena orang yang banyak tahu belum tentu dia punya keyakinan. Kok bisa begitu Bante? Iya, di dalam Dhamma itu, Anguttara Nikaya kelompok 3, ada 3 jenis orang pendengar Dhamma. Yang pertama diibaratkan seperti orang yang diibaratkan seperti guci yang terbalik. Dia rajin ke wihara, dengerin Dhamma, duduk, tapi tidak ada yang masuk. Ya. Datang ke wihara, rajin tiap minggu datang, ya. Tetapi dia tahu, ya. Tetapi tidak ada yang masuk. Kenapa? Gucinya terbalik. Ini jenis orang yang waktu mendengarkan Dhamma merasa lebih tahu. Ah sudah itu. Jadi Bantenya ceramah dicek sama Google itu.
Nah, ini sesuai nih, ini sesuai nih. Jadi dia malah jadi istilahnya auditor. Jadi bantainya bilang apa, ya setahu itulah yang dia tahu. Oh sesuai, ndak keliru bantainya, persis loh. Terus selesai ya, selesai. Makanya orang mendengarkan dhamma itu kelihatannya duduk, dia tahu belum tentu menjadi sebuah keyakinan. Karena dikatakan mendengarkan dhamma, tipe orang itu ada 3. Jenis yang pertama, seperti guci yang terbalik. Ya gucinya sih datang. Ya gucinya terbalik ya datang ada di depan. Ibarat perumpamaan itu ya, kalau dituang. Ya dituang air, kalau gucinya terbalik, ya ketika gucinya diangkat lagi ya, enggak ada yang terbalik. Ya, itu jenis mendengarkan dhamma. Jadi kita pun mendengarkan dhamma, ini pun juga hanya tahu, belum tentu menjadi sebuah keyakinan. Kenapa? Karena ada 3 jenis orang pendengar dhamma. Ya, seperti guci yang terbalik. Jenis yang kedua, pendengar dhamma itu seperti orang yang memegang benda di pangkuan. Ya, jadi di pangkuan. Jadi ibarat kata ibu bapak dikasih sesuatu, tetapi ditaruh di pangkuan. Artinya apa? Ada jenis orang pendengar dhamma, duduk di situ, dia paham. Betul juga, memang kekayaan berupa keyakinan itu membantu. Orang tidak akan punya pandangan keliru kalau dia punya kekayaan berupa keyakinan. Dia tidak akan tersesat karena dia punya pemahaman. Waktu duduk dia paham, waktu berdiri dia lupa. Itu ibaratnya apa? Jenis orang yang menggenggam sesuatu di pangkuan. Ketika dia berdiri, maka semua lepas. Nah, mungkin kita juga jenisnya bisa begitu. Wah, ketika dibabarkan oleh Romo, oleh Bante di wihara, wah bagus juga. Habis ini saya berbuat baik dah. Saya juga ingat umur yang juga tidak pasti sampai kapan saya hidup ini. Pokoknya nanti ada waktu, ada kesempatan bahwa saya berbuat baik dah. Ada waktu, ada kesempatan nanti saya meditasi di rumah. Nah, baru berdiri, keluar di pintu, lupa. Jadi lupa. Jadi ada jenis orang yang tipikalnya adalah pendengar dhamma seperti orang yang menerima di pangkuan. Jadi kalau dia sudah berdiri, maka apa yang dipelajari bisa lupa. Ada jenis yang ketiga, seperti guci yang tegak. Nah, kalau gucinya tegak bukan terbalik ya, diisi ya masuk. Ya, dibawa kemanapun tidak tumpah. Ini jenis orang yang ketiga. Maka kita sebisa mungkin saat belajar dhamma tidak berhenti pada pengetahuan tetapi menjadi sebuah keyakinan. Karena keyakinan itu sebuah kekuatan. Dikatakan di dalam salah satu sutta tentang gajah, namanya Mahanago, gajah. Kekuatan gajah itu ada di belalainya. Ya. Gajah itu tidak punya kekuatan apapun kalau belalainya itu tidak bisa digunakan. Demikian pula orang-orang besar, orang-orang bijaksana tidak akan punya kekuatan kalau orang itu tidak punya keyakinan. Ya. Jadi dalam perumpamaan gajah, gajah itu punya kekuatan di belalainya. Dia bisa mengangkat, bisa meremukkan dengan belalainya, bisa membanting-banting dengan belalainya, bisa memisah-misah dengan belalainya. Karena belalainya adalah kekuatan. Jadi orang bijaksana sebelum dia menembus dhamma yang lebih tinggi, dibekali yang paling awal adalah keyakinan. Makanya puja bakti ini adalah rangkaian supaya kita memiliki kekayaan berupa keyakinan. Kenapa? Kita ini tantangannya nih dengan kesenangan. Ya. Contoh sederhananya Bapak Ibu,
buka kitab suci, buka buku Parita, buka Syair Dhammapada, dengan buka HP yang isinya hiburan, mana yang lebih sering? Punya waktu untuk duduk meditasi, sama merenungkan tempat kuliner mana yang akan dikunjungi. Kira-kira lebih menarik yang mana? Ya. Oh, kalau meditasi kan objeknya napas masuk, napas keluar. Pikirannya di mana ya tempat yang cocok untuk mengembangkan ketenangan ya. Nah, ini tidak kepikiran. Yang senantiasa kepikiran, wah ini udah hari Sabtu nih. Wah, kayaknya ada buka kafe baru di mana. Nah, pikiran kita di zaman sekarang tuh begitu. Ya, zaman sekarang begitu. Maka tadi saya sebutkan bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang, tantangannya sekarang itu lebih kompleks. Kenapa? Karena kita bersama dengan kesenangan, ya, itu lebih kuat. Ya. Makanya seseorang meskipun bersinggungan dengan kesenangan, seseorang itu bisa praktek dhamma. Kalau seseorang itu punya keyakinan. Ya, punya keyakinan. Kalau di Tangerang nih, Tangerang, daerah Gunung Sindur sana, Anda kan tahu nih, bagian umat kan datang ke Gunung Sindur. Kalau ada hiburan, itu gampang kromong. Nah, Anda tahu di Bogor ada enggak ya? Nah, kalau gampang kromong, nah itu nanti ada namanya nyawer. Nyawer, sambil nyanyi kemudian nyawer. Ya 10.000, ya 5.000, ya pokoknya nyawer diulang-ulang. Nah, tapi kalau dana paramita di wihara, diulang-ulang bilangnya apa? Lah kemarin kan sudah. Kemarin kan sudah. Untuk praktek berdana, jika dibandingkan untuk kesenangan, mana yang lebih mudah di zaman sekarang? Jangankan di Bogor, di tempat saya sendiri di Jepara. Ya. Wihara rusak, lampu sudah mati, cuma dilihatin tuh. Kalau dimintain, ayo kita, urunan gitu ya, betulkan cat, betulkan lampu gitu. Ah, nanti aja dah. Tapi kalau hari ini, besok mau Waisak, kemudian nanti malam itu dah nyewa itu loh, orjen tunggal. Langsung tuh dengan sukarela tuh. Ya, jadi langsung sukarela tuh. Jadi 50.000 supaya dapat apa? Nyewa orjen tunggal. Jadi wiharanya itu dibiarkan lampunya mati. Tapi kalau nyewa orjen tunggal, kenapa kok dia lebih senang? Karena itu lebih menghadirkan kesenangan. Padahal kalau dipikir-pikir dalam urean itu sebetulnya dana lampu ini kan pahalanya besar. Ya, kenapa dana lampu pahalanya besar? Karena lampu itu simbol pencerahan. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ya. Tapi lagi-lagi lebih menyenangkan dipakai untuk kesenangan daripada dipakai untuk praktek kebersamaan. Ini tantangannya. Tidak tahu kalau di sini saya. Ya, saya tidak tahu. Tidak tahu soalnya kan saya 7 tahun aja baru sekali lagi loh. Ya 7 tahun baru sekali lagi ke sini loh. Yang lalu tadi diingatkan. Oh, Bante terakhir itu 2018 loh Bante. Nanti dibilang. Jadi di sini ibu bapak di zaman sekarang ini kita ini bersinggungan dengan kesenangan. Sehingga apa? Kalau tidak punya keyakinan, kita pun yang sudah berkeyakinan bisa goyah loh. Beberapa teman kita kalau di wihara kan meditasi. Terus kemudian diajak sama temennya yang lain. Wah, di temennya itu kleng-kleng, pakai petik musik gitu. Wah, kalau di tempat ibadah ini kok enak ya. Wah, kok lebih enak ya. Kalau di wihara kok datang baca parita, dengerin ceramah, dana paramita, pulang. Kalau tidak punya keyakinan, geser loh. Gara-gara apa? Kesenangan. Makanya 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sendiri itu juga melihat. Ketika beliau akan membabarkan Dhamma, beliau juga melihat. Dhamma yang beliau ketemukan ini ternyata tidak bisa dengan mudah dipahami oleh orang biasa.
Beliau kan sempat berpikir untuk, daripada capek-capek mengajarkan dhamma, lebih baik saya berdiam diri. Sampai tiba kalanya, datanglah Brahma Sahampati. Memohon kepada Sang Buddha, bahwasanya ada sedikit makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Memang kebanyakan, ya tertutup debu. Ya, tertutup debu. Ya, cuma sedikit. Ya. Dari sekian banyaknya umat Buddha sekalipun, ini yang minat belajar dhamma itu juga bisa dihitung. Ya. Bahkan ketika pembabaran dhamma, kadang-kadang tanpa disadari ya. Udah lama ceramahnya ini. Ya karena jamnya kan di belakang kan, lihat. Udah lama. Ya, udah 30 menit kok belum Sapi Sata Bhawantu Sugitata. Ya, kok ini belum Sapi Sata Bhawantu Sugitata. Memang ibu bapak kita harus sadar, kita hidup di zaman sekarang, kita ini kebiasaan, bahkan kita sudah punya pandangan keliru yang kita anggap benar. Kita punya pandangan keliru yang kita anggap benar. Padahal itu pandangan keliru. Apa pandangan keliru yang kita anggap benar? Yakni hidup mesti senang-senang. Hidup mesti senang-senang. Bahkan sampai membuat kesimpulan, untuk apa hidup kalau tidak bisa senang-senang. Dan itu sudah diyakini bahwasanya itu adalah pandangan benar. Padahal itu pandangan keliru. Ya. Ibu bapak punya asumsi begitu? Ya, hidup kok menderita. Loh kenapa menderita? Yang lain bisa pergi-pergi, saya di rumah aja. Yang lain bisa makan itu, saya di rumah aja. Yang lain bisa belanja ini, belanja itu. Aku dari dulu tetap sama. Aduh, dari dulu kok begini. Dulu susah, dapat suami juga orang susah. Apa memang hidup saya juga susah? Begini sampai kapan saya susah ini? Ke wihara rasanya juga susah. Kok makin hari sudah berbuat baik kok susah? Kenapa kita mengeluh susah? Sebetulnya bukan karena kesusahan, karena kita punya pandangan keliru yang kita anggap benar, bahwasanya hidup mesti senang. Berapa yang sudah salah alamat? Berapa yang sudah salah alamat? Hidup mesti senang. Berapa yang sudah salah alamat? Banyak. Kena pinjol. Kena pinjol. Tahu kan pinjol? Kemarin saya salah ngomong. Ojol. Ternyata pinjol, Bante. Bante maksud itu pinjol. Oh iya betul, pinjaman online. Ya. Jadi seseorang demi senang tidak ngukur kemampuan, berapa banyak yang tersesatkan. Karena pinjam tidak pakai sebuah jaminan. Cukup kirim foto dan KTP, besok cair di nomor rekening. Kok Bante tahu? Sudah banyak yang curhat. Ya, sudah banyak yang curhat. Kenapa itu bisa terjadi ibu bapak? Karena dia punya pemikiran hidup mesti senang. Sudah pinjam online, duitnya dipakai game online. Kan ada istilahnya, satu pinjol, satunya apa lagi pasangannya? Judol. Nah, udah tuh. Ya, udah tuh. Sudah pinjaman online dipakai untuk judi online. Kenapa kok dipakai judi online? Karena dia pikir ini bisa dapat cuan banyak. Sehingga saya bisa seneng. Ternyata ibu bapak bukan seneng, tapi senep. Kok senep? Iya, karena dia tidak mampu bayar, dia diteror tuh. Diteror tuh. Fotonya, KTP-nya itu di-share ke teman-temannya dan ada kalimat-kalimat yang kurang sesuai. Ya, stres lah dia. Stres lah. Kenapa itu bisa terjadi ibu bapak? Karena dia punya keyakinan keliru bahwasanya hidup mesti senang. Ini pandangan keliru nih, harus digaris bawah ini. Ya, harus digaris bawahi dari sekarang nih. Kenapa kok Bante cerita urusan rumah tangga begini? Saya sudah dapat pesan dari Bapak Kanwil, kantor wilayah Kementerian Agama Buddha. Bante nanti kalau ceramah, tolong diingatkan.
Ya, karena masyarakat ini ya bukan hanya yang mayoritas saja, yang minoritas juga bisa terjadi kalau punya pandangan keliru. Ya, kena pinjaman online, tiba-tiba rajin meditasi, rajin atasila, dengan berpikir karma baik segera berbuah, tidak ditagih. Ya. Ini bisa terjadi apa saja kalau sudah macet akan dilakukan. Ya. Bahkan disuruh baca paritas 108 kali akan dibaca loh. Kalau sudah terpepet, akan dilakukan. Gara-gara apa? Ini perlu diketahui. Karena di dalam pengertian kita pada umumnya, karena kita belum punya pandangan benar, keyakinan kita juga masih keliru, kita masih menggunakan keyakinan yang umumnya. Hidup mesti senang. Dan kita selalu berharap semoga bisa senang. Dan bayangan kita, alangkah bahagianya kalau kita bisa senang. Fantasinya apa? Senang. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, saya sudah tanya sama ChatGPT. Ya, ChatGPT, saya tanya. Apakah kesenangan akan habis jika dibalas dengan kesenangan? Jawabannya apa? ChatGPT. Tidak akan pernah habis. Nanti Anda punya HP itu, nanti ada ChatGPT itu yang sekarang lagi populer itu. Ya, ChatGPT tanya apa dia jawab. Tanya aja. Ya. Apakah kesenangan akan habis jika diisi dengan kesenangan? ChatGPT aja sudah jawab seperti Dhamma loh. Kesenangan tidak pernah habis jika dibayar dengan kesenangan. Yang diibaratkan, ChatGPT bisa kasih perumpamaan loh. Yang diibaratkan seperti orang haus minum air garam. Makanya kita mendengarkan Dhamma ini supaya apa? Supaya kita punya keyakinan. Jangan sampai kita diliputi oleh pandangan keliru. Tadi syair Dhammapada 11. Barang siapa yang menganggap sesuatu yang salah sebagai sesuatu yang benar, dan sesuatu yang benar sebagai sesuatu yang salah, maka seseorang demikian tidak akan pernah mengalami kemajuan. Nah, kadang-kadang orang diajak praktek Dhamma aja dianggap pandangan salah loh. Sore-sore kok atasila. Bahkan ada temennya atasila aja dibilang, yakin Ci atasila? Yakin? Iya, tadi saya ikut meditasi, tadi sudah ngambil sila, 8 sila. Ya, kalaupun berhenti sih enggak apa-apa, Bante juga sudah tidak tahu sih. Tapi dia akan tetap bertahan. Waktu dia bertahan, ketemu temannya juga. Yakin masih kuat atas sila? Apa enggak takut? Kalau nanti sakit mah, apa enggak takut? Loh, temennya praktek sila, loh kok malah ditakut-takuti itu? Ada enggak di sini? Ikut meditasi, bilang, weh, memang udah tidak sakit lagi ya kakinya ya? Orang latihan itu berdasarkan keyakinan kok. Kadang-kadang bisa terjadi kalau orang itu tidak punya keyakinan. Makanya dengan kita punya keyakinan, kita akan memahami yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang salah. Orang yang demikian, yang punya pemahaman benar ini, disebut orang yang punya pandangan benar. Makanya Dhamma itu akan menunjukkan kita kepada kebenaran. Ya, kebenaran, ini ciri Dhamma. Ya. Dhamma itu tidak ditutupi. Maka apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sebuah kebenaran. Sehingga apa? Ibu bapak harus melihat sebagai kewajaran. Maka apa yang ada di dalam Dhamma itu sebetulnya adalah memperlihatkan kepada kita tentang kebenaran hakiki. Ya, contoh tadi kita baca parita. Jarada momhi jarang anatito, biadida momhi biading anatito. Kalau tidak punya keyakinan itu di-skip loh. Di-skip. Ini jangan dibaca ya Bu Nani ya. Ya, soalnya saya belum siap nih. Ini soalnya takut-takutin orang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit.
Sebetulnya sutta ini mengingatkan bahwasanya sebelum ini terjadi pada kita, hendaknya kita bergegas untuk berbuat baik. Bukan nakuti. Karena sebagian masyarakat tuh enggak boleh ngomongin mati, enggak boleh. Nah, pamali, ngomongin si itu enggak boleh, pamali. Ya, malah di dalam dhamma maranada momhi marananat itu ya, aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Di masyarakat pada umumnya jangan bicara soal kematian, ndak elok. Tapi Sang Buddha membicarakan ini bukan sebuah hal yang dirahasiakan, supaya apa? Kita bergegas. Kalau seseorang tidak punya keyakinan, maka seseorang tidak akan bisa menerima dhamma. Makanya ketika seseorang belajar dhamma itu, seseorang harus merenung. Makanya tidak hanya berhenti pada sebuah pemahaman, tetapi menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Bagaimana supaya keyakinan kita kokoh? Salah satu cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sebagai umat Buddha, mesti punya niat, punya ketekunan untuk mau baca kitab suci. Ya, jadi nanti kalau di rumah ada waktu senggang, dibaca lagi. Nanti kalau dibaca tidak paham, tanya. Ya. Jadi kalau tidak paham ya tanya. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Ya. Terbitan yang lama, terpujilah sang Bagawa. Terbitan yang baru, persujudan. Nah, kenapa? Kok berbeda? Terus, kalau tidak punya keyakinan, udahlah diterima aja. Mungkin ini yang bagus kali, begini kali yang bagus nih. Jadi kalau kita punya keyakinan di situ ada keraguan, sebagai umat Buddha mesti bertanya. Ya, jangan sampai ibu bapak tiap tahun baca parita, tetapi cuma dilewati tanpa mengerti maksudnya. Kenapa? Karena karakteristik dari orang yang punya keyakinan itu dia paham apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Jadi orang kalau punya keyakinan, karakteristiknya adalah dia kenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Ya, saya tanya kepada ibu bapak di sini. Ibu bapak di sini yang sudah ikut puja bakti berkali-kali, sudah tahu apa itu Buddha? Nah, bagus. Apa itu Dhamma? Sangga? Siswa. Ya, berarti bagus. Ya, kapan hari? Ada ditanya, apa itu Buddha? Apa ya Bante ya? Terus Dhamma? Wah, yang mana ya? Kalau dia saja tidak tahu apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, bagaimana kita menyebut dia berkeyakinan? Jadi di sini ibu bapak yang pertama cara merawat keyakinan adalah dengan belajar. Jadi ibu bapak nih, nanti saya puja bakti itu saya diminta tuh ada kelas Dhamma lagi. Ya supaya apa? Supaya ibu bapak punya keyakinan. Cara yang pertama, merawat. Merawat yang pertama adalah belajar. Merawat yang kedua adalah praktek. Jadi keyakinan Anda tidak akan pernah goyah kalau Anda mau praktek. Setelah tahu, semestinya dipraktekkan. Ibu bapak di sini umat Buddha nih, di rumah meditasi enggak? Ya, meditasi online cuma satu, sisanya. Sisanya. Nah, jadi ibu bapak, ya sebagai umat Buddha nih, Bante pesen nih ya, sebagai umat Buddha. Bu yo, boh 15 menit, boh 5 menit, pagi-pagi. Sebelum aktivitas, duduk dengan tenang. Rasakan napas masuk, napas keluar. Terus duduk sebentar. Semoga semua makhluk bahagia. Waduh Bante, saya tidak sempat ya Bante meditasi, buru-buru. Soalnya kerjanya jauh ke Jakarta. Ya kalau gitu, baca nama Karapata lah sebelum berangkat kerja. Arahang sama sang Buddha Bagawa, Budang Bagawantang Abiwademi, Suwakato Bagawata Damo Damang Nama Sami, Supati Pano Bagawato Sawaka Sanggo Sanggang Namami.
Ada 1 menit enggak? Nah, nanti pagi-pagi tuh, jadi sebelum berangkat kerja sekalipun sudah mengawali hari dengan menegakkan keyakinan. Ini bisa dilakukan. Kalau jadi umat Buddha masih ingat arahang sama Sang Buddha Bhagawa, ya ini cara mempertahankan. Karena ciri khas dari sebuah ilmu, kalau tidak diulang-ulang ilmu itu lupa. Keyakinan kita juga kalau tidak diulang-ulang, kita juga bisa lupa. Hari ini arahang sama Sang Buddha, kalau tidak diulang-ulang, bisa lupa. Awang saya kemarin ke Bogor, ketemu umat tuh. Masih kecil dia. Umat masih kecil. Waktu saya datang, dia menyapa saya. Namo Buddhaya Bante. Ya, waktu saya datang, Namo Buddhaya Bante. Waktu saya pulang, ya tidak saya suarakan, nanti kerekam nanti ya. Ya, dia ngomong begitu. Dia datang, saya datang Namo Buddhaya, saya pulang. Terus, lah kok bisa begini? Iya Bante, ini di sekolah itu sekolahnya begini. Bayangin tuh, Namo Buddhaya seminggu sekali, setiap hari di sekolah, Senin sama hari Jumat, begitu. Apa ndak goyah? Bayangin tuh. Makanya sebelum anaknya berangkat kerja, berangkat sekolah, diingatkan arahang sama Sang Buddha Bhagawa, supaya apa? Nanti kalau di sana ketemu yang nanti sudah tidak lupa. Nah, itu buktinya tadi. Ini contoh nyata loh. Ya, saya tidak mungkin cerita kalau tidak terjadi loh. Saya tidak mungkin cerita kalau tidak terjadi loh. Nah, kemudian didoakan sama Bante. Sama juga kasusnya. Biasanya kan doakan yang baik kan jawabannya sadu. Nah, ini juga sama. Loh, ya sama. Ya sama. Kok bisa terjadi Bante? Iya, karena ketemunya Bante sebulan sekali. Dan orang tuanya juga tidak pernah menanamkan. Makanya cara merawat keyakinan itu yang pertama selain belajar, yang kedua adalah dipraktekkan. Ya. Kan kita mau memberi warisan yang terbaik untuk anak, untuk keluarga yang terbaik. Kan disebutkan dalam Dhamma, salah satu warisan yang terbaik adalah berupa keyakinan. Ya, ini kan salah satu warisan yang terbaik. Ya, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Cara yang kedua ini adalah praktek. Ya, praktek. Ya, kita sekalipun juga sama nih. Kalau mau tadi Wandana, nama Karapata kepanjangan, ya kalau mau agak pendek sedikit ya Namo Tassa 3 kali lah. Sebelum nyalakan mobilnya, karena tidak sempat nyalakan lilin dupa di rumah, ya sebelum berangkat ya Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 kali. Artinya apa? Kita berangkat dengan keyakinan. Ya, jadi kita berangkat dengan keyakinan, dan ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau dalam cerita-cerita Buddhis, biku sebelum perpergian aja, itu supaya aman aja disuruh mengingat loh, namanya kanda parita itu. Karena ada kisah biku dipatok ular tuh. Ada kisah biku dipatok ular. Ya, biku dipatok ular, kemudian ada Sang Buddha. Sang Buddha bilang, supaya para biku nanti berpergian di hutan tidak dipatok ular, sebelum pergi menjauh, baca dulu wirupake hime metang erapate hime. Artinya apa? Sebelum dia berangkat, dia sudah mengembangkan cinta kasih. Itu ada ceritanya tuh. Sang Buddha aja memberi bekal para biku sebelum berpergian, baca wirupake hime metang. Nah, sebagai umat Buddha, sebelum berpergian keluar dari rumah, jangan lupa pergi membawa keyakinan. Ya, bisa kok arahang sama Sang Buddha Bhagawa. Ya, kan nama Karapata. Jangan-jangan jadi umat Buddha enggak hafal nih nama Karapata nih, mesti buka buku lagi. Udah hafal kan? Jadi nanti kalau sudah hafal ya, berangkat, dibaca. Ini cara merawat. Pertama belajar, kedua adalah dengan praktek. Maka kalau ibu bapak sudah mempelajari apapun, parita kemudian dipraktekkan, diulang-ulang, ya keyakinannya kuat. Ya, kemudian meditasi diulang-ulang, maka keyakinan pada meditasi juga akan kuat. Sila yang baik diulang-ulang, maka silanya juga akan kuat. Meskipun ada hal-hal yang merintangi,
orang yang sudah punya keyakinan, dia akan maju terus. Inilah kekuatan dari keyakinan. Disebutkan, setelah seseorang dia belajar, dia praktek, yang ketiga. Cara merawat keyakinan adalah bergabung dalam komunitas. Ya, jadi kalau Buddhis ya sering-seringlah datang ke wihara. Meskipun di kompleknya itu sendirian, kan sekarang kan ada mobil. Bante kan saya enggak punya mobil, ada Grab. Mobilnya orang kan boleh pinjem. Kan boleh pinjem. Jadi ibu bapak di sini saudara-saudari sekalian, jangan lupa yang ketiga, ini juga cara merawat keyakinan. Berkumpul dalam komunitas. Kalau jadi umat Buddha tidak ada ketertarikan berkumpul dengan komunitas, ini bahaya nih. Ya, bahaya. Nanti merasa kesendirian, merasa sendirian, tidak percaya diri, lambat laun, ragu-ragu pada ajaran Sang Buddha. Makanya kalau ada komunitas kayak di Bogor nih, nah ini Wihara Dhamma Caku nih, ya seminggu datang sekali, ya kan? Bos setiap hari. Seminggu datang sekali. Ini tuh apa? Ini merawat keyakinan nih. Ya, merawat keyakinan. Memang terus terang saya tidak seperti orang pada umumnya kalau tidak datang kemudian saya samperin. Nah, Bante sih tidak pernah nyamperin saya. Saya sudah beberapa kali tidak ke wihara. Bante tidak samperin saya. Jadinya saya ya merasa sendirian. Ya. Jadi ibu bapak jangan menunggu disamperin. Wong kalimatnya aja budang saranang gacami. Ya, gacami itu artinya pergi. Ya, pergi ke ya, budang saranang gacami, saya pergi berlindung kepada Sang Buddha. Jadi kita pergi. Jadi kalau di rumah ya datanglah ke wihara. Ini adalah cara untuk merawat keyakinan. Ini yang ketiga, harus punya komunitas. Ya, punya komunitas. Ya. Dan ada karma baik beberapa umat Buddha ini punya keyakinan. Meskipun dia merantau di tempat yang jauh, dia membuat komunitas. Nah, makanya kapan hari saya pergi ke Amerika. Nah, di sana ada komunitas tuh Buddhis tuh di LA tuh. Jadi dari jauh-jauh datang di New York. Saya pikir bagus juga nih. Meskipun jauh tidak ketemu dengan Bante, jauh dari keluarganya di Indonesia, tapi mereka masih punya keyakinan. Kenapa? Mereka membuat komunitas. Ya, komunitas. Tapi yang benar-benar yang tidak punya komunitas ya hilang beneran. Ya, hilang beneran. Ada di Florida, dekatnya Hawaii sana. Hawaii bukan nama restoran yang di Sunter, bukan. Ya, jadi itu dia dulu dia bilang dulu itu dia Buddhis tuh Bante waktu dia datang dari Indonesia loh Bante. Terus sekarang enggak loh Bante. Oh iya, soalnya ya harap maklum ya, dia di sana sendirian. Tidak punya yaitu komunitas. Nah, makanya ibu bapak di sini juga sama. Kita pun juga akan bisa tetap merawat kita punya keyakinan selama kita juga mau bergabung dalam komunitas. Ya, jadi kita harus merawat keyakinan ini dari mana? Datang ikut komunitas. Ya, komunitas. Memang belakangan ini ada banyak alasan orang tidak datang ke wihara. Alasannya puja bakti online. Ya, Bante, saya tidak lagi ke wihara, saya di rumah saja. Meskipun COVID sudah lewat, saya tetap di rumah saja. Saya bisa belajar dhamma di rumah. Saya bilang, di rumah ya bisa belajar dhamma. Tapi alangkah bagusnya kalau datang. Supaya apa? Atmosfer semangatnya itu ada. Yang saya upamakan, kalau kita makan dibungkus sama makan di tempat itu rasanya beda. Ya rasanya itu beda. Belajar dhamma di rumah sama belajar dhamma di wihara itu rasanya beda meskipun sama-sama bisa. Ya. Ikutin streaming waktu ceramah. Bakpo Medan ada jualan bakpo. Tadi belum sarapan ceritanya nih. Meskipun ini ceramah, tapi di depan ada bakpo Medan. Wah, belum sarapan nih. Akhirnya ceramahnya berhenti dulu. Akhirnya keluar. Sudah makan? Bukan. Aduh,
Udah lewat ceramahnya. Padahal bisa diulang lagi di streaming kok. Tapi besok aja dah tuh. Terkat tuh. Tidak berkelanjutan tuh. Tapi kalau di wihara, misalnya ada orang toilet jualan es. Neret. Meskipun Anda kepingin, ada bantu ceramah. Loh, jadi kan beda tuh. Jadi kalau di wihara itu beda gitu loh. Ya, jadi ibu bapak ini ada cara merawat keyakinan. Karena keyakinan kalau tidak dirawat, keyakinan ini juga bisa luntur. Ya. Makanya setelah seseorang itu mau belajar, mau praktek, jangan sampai lupa kita tidak melibatkan diri dalam komunitas. Ya, jadi kadang-kadang kita harus, nanti kadang-kadang nih bareng-bareng ke Ciapus. Nah, bareng-bareng ke Ciapus. Itu juga cara untuk merawat keyakinan bareng-bareng ke Ciapus. Kemudian nanti kalau ada kegiatan meditasi di Ciapus, bareng-bareng. Gitu. Supaya apa? Kita berangkat juga dengan kebersamaan. Kalau kita latihan bersama-sama, itu enak loh. Ya, jangan sampai nanti ada latihan meditasi kan kemarin Ciapus kan buat itu tuh, tempat meditasi tuh. Yang kemarin baru diresmikan. Waktu itu kan saya tidak datang karena saya ngisi asada yang lalu nih. Nah, nanti ada misalnya pengumuman, ada latihan meditasi, Bante Titayanyo, ada karma baik, ikut. Nah, ikut. Jadi tidak usah kemudian, kayaknya jauh dah. Kayaknya jauh dah. Ya minimal datanglah, mungkin ikut duduk. Kalau jauh ya ikut duduk. Kalau harinya masih memungkinkan, ya ikut duduk 1 jam, 2 jam. Pasti boleh kok. Boleh enggak sih? Boleh. Kalau di hall penuh bagaimana Bante? Di bawah pohon tuh, banyak pohon. Boleh. Artinya apa? Kita harus merawat keyakinan kita dengan melibatkan diri kita dalam komunitas. Karena kekayaannya seorang yang bijaksana diawali dari berupa keyakinan. Karakteristik keyakinan itu tahu apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Fungsi dari keyakinan adalah menghilangkan keraguan-raguan. Jadi orang yang punya keyakinan, dia tidak akan ragu-ragu lagi. Manifestasinya, dia mantap murni, tidak tergoyahkan. Ya, sebab terdekatnya mau belajar Dhamma. Jadi ibu bapak, mengikuti puja bakti ini adalah cara untuk 1 belajar, 2 praktek, dan 3 adalah bergabung dalam komunitas. Karena sebelum kita praktek sila, samadhi, panya, dikepalai dengan keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, sila samadhi panya tidak mungkin dilakukan. Bagaimana mungkin seseorang kalau tidak punya pandangan benar bisa praktek hal-hal yang benar? Bagaimana? Ya, bagaimana? Karena keyakinan itu berisi tentang pandangan benar, samaditi. Samaditi. Bagaimana seseorang tidak punya samaditi bisa pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar? Bagaimana? Makanya dengan kita mengingat betapa pentingnya sebuah keyakinan, maka sebisa mungkin sebagai umat Buddha, tidak ada cara lain untuk melindungi Dhamma selain memperkokoh keyakinan kita. Kita tidak bisa menyalahkan yang di luar, kita juga tidak bisa mengendalikan yang di luar, kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain, tetapi kita bisa berharap untuk diri sendiri. Minimal keyakinan kita pegang dengan sungguh-sungguh, karena keyakinan itu akan menjadi awal dari praktek Dhamma. Siapapun yang punya keyakinan, dia akan diliputi dengan ketenangan. Contoh sederhana dalam kisah, kalau sebagai umat Buddha, nanti ragu-ragu, masih ragu-ragu. Bante, saya rajin ke wihara, kira-kira masuk surga enggak ya Bante? Ya, kalau ragu-ragu, teman-teman udah pada ngomong surga. Saya umat Buddha nih bisa masuk surga enggak ya Bante? Saya katakan bisa selama Anda jaga keyakinan. Orang yang punya keyakinan pasti dia praktek kebajikan. Siapapun yang praktek kebajikan, ia pasti terlahir di alam bahagia. Memang ada kesaksiannya Bante? Ada. Memang ada orang pernah meninggal hidup lagi Bante yang memberi kesaksian? Enggak. Dalam Tipitaka ada kesaksian yang disampaikan oleh Mata Kundali. Itu kesaksian tuh. Dhammapada Sair 2 kata-katanya, kisah Mata Kundali. Mata Kundali meninggal. Meskipun
tidak banyak berbuat baik, hanya meneguhkan kekuatan keyakinannya kepada Sang Buddha, lahir kembali sebagai dewa. Ya, itu kisah tuh. Nah, Mata Kundali kan bapaknya namanya Brahmana apa? Siapa namanya? Adina Pubaka. Namanya Adina Pubaka. Orang tuanya pelit. Tapi anaknya bisa lahir di alam surga. Bahkan bisa jenguk lagi ayahnya. Memberi nasihat kepada ayahnya. Ayahnya timbul keyakinan kepada Sang Buddha. Tidak kikir kembali. Ini artinya apa? Meskipun sudah meninggal, anaknya bisa bakti loh sama orang tuanya. Bisa mengajarkan hal baik pada orang tuanya. Dan itu salah satu kesaksian dalam Buddhis. Tertulis dalam Tipitaka. Merawat keyakinan, lahir kembali di alam surga. Ya, bahkan ada objek meditasi namanya Saganusati. Ya, seseorang bisa lahir kembali di alam surga. Jadi kalau mau kepengen lahir di alam surga, ada objek meditasinya. Namanya Saganusati. Ya, ada 10 anusati itu kan, salah satunya adalah Saganusati. Merenungkan tentang makhluk-makhluk yang lahir di alam surga. Nah, itu ada tuh. Jadi kalau seandainya jadi umat Buddha timbul keraguan, nah, nanti saya kasih solusi jawabannya. Ada caranya. Bisa ngangsur dari sekarang. Ibarat kata bisa PO. Bisa pre-order. Wah, mau kapleng di mana bisa. Itu ada objeknya namanya Saganusati. Merenungkan tentang makhluk-makhluk di alam surga bisa lahir di Catu Maharajika, Tawatingsa, Yamatu, Sita, Nimarawati, Paranitawati, berkat dari kekuatan sada, dana, sila, samadhi, panya. Bisa lahir di alam surga. Maka ketika ada keraguan-raguan, jangan sampai ibu bapak terdiam di sana, belajarlah Dhamma. Gabunglah dengan komunitas supaya keyakinannya semakin kuat. Karena tugas biku itu salah satunya adalah membantu merawat keyakinan. Kan biku kan tugasnya salah satunya kan melestarikan Dhamma. Salah satu melestarikan Dhamma kan dimulai dari mengajak umatnya untuk merawat keyakinan. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan hari ini. Ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti nyambung di jam 12:30. Ya, mengingat waktunya sudah siang, terima kasih atas perhatiannya. Semoga makin hari makin kokoh keyakinan kita kepada Tiratana, sehingga makin semangat di dalam sila, samadhi, dan panya, hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tiada harta di dunia ini dan mustika di alam surga menyamai indah dan sucinya Dhamma mulia sang Tathagata. Sang Bhagawa telah membabarkan ajarannya dan sangat berharga. Sesungguhnya Dhamma Sang Bhagawa
Luna.